Kekayaan negara Indonesia tidak akan cukup bila tergambar dengan kata. Dari barat hingga timur menyimpan keindahan yang tercipta. Sumber daya alam yang berlimpah diberi Tuhan untuk kita, seperti Provinsi Maluku yang menjadi mutiara wisata. Bak surga yang memanjakan mata, keindahannya akan tetap ada dengan tangan kita. Merawatnya adalah tugas kita agar tetap terjaga dan tertata, sehingga keindahannya tak akan tinggal cerita. Keindahan alam Provinsi Maluku menarik perhatian banyak wisatawan dari luar pulau. Keindahan alam menjadi kunci perkembangan sektor wisata di Provinsi Maluku. Karena Provinsi Maluku adalah daerah kepulauan, sektor perikanan pun menjadi sektor penting. Akan tetapi, ada sektor lain yang tidak kalah penting, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian di sana, yaitu sektor pertanian. Sebagai daerah kepulauan, Provinsi Maluku memiliki luas wilayah 712.480 km persegi. Terdiri dari sekitar 92,4% lautan dan 7,6% daratan, dengan jumlah pulau yang mencapai 1.412 pulau. Dan panjang garis pantai mencapai 10.662 km. Sebelum masa penjajahan, wilayah Provinsi Maluku menjadi poros perdagangan rempah dunia, dengan cengkeh dan pala sebagai barang dagangan utama. Hal ini membuat Provinsi Maluku dijuluki sebagai Kepulauan Rempah hingga hari ini. Sejarahlah yang menjadikan Maluku berfokus pada komoditas cengkeh dan pala. Seiring perkembangan zaman, pertanian di Maluku pun ikut berkembang. Hingga akhirnya tidak hanya cengkeh dan pala, akan tetapi tanaman hortikultura dan tanaman pangan lainnya pun bermunculan dan menjadi sumber mata pencaharian baru bagi petani di Provinsi Maluku. Dinas Pertanian Provinsi Maluku dalam tugas dan tanggung jawabnya untuk menyediakan pangan bagi kebutuhan masyarakat di Maluku telah melakukan beberapa program, diantaranya peningkatan produksi khususnya untuk tanaman pangan, baik itu pangan strategis. Di samping itu juga kita melakukan penguatan terhadap pangan hewani kita. Jadi kita tidak bekerja sendiri, kita bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat. Dalam hal ini melalui Kodam 16 Patimura melakukan perluasan areal tanam di tahun 2024 ada kurang lebih 1.187 hektar untuk pengembangan sawah, dan sampai dengan hari ini telah terrealisasi 100%. Di samping itu juga kita akan bekerja sama terutama dengan Polda Maluku dalam rangka penguatan dan sinergitas penguatan ketahanan pangan, termasuk juga penguatan sumber daya manusia. Beberapa upaya yang kita lakukan diantaranya adalah penguatan terhadap tenaga penyuluh kita yang ada di lapangan, untuk berusaha membina, mendampingi para petani kita sehingga mereka akan terus berproduksi. Di samping itu juga
beberapa upaya kita untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi petani kita. Salah satunya adalah melalui peningkatan akses keuangan mitra tani, di mana melalui KUR Kredit Usaha Rakyat Pertanian. Sektor pertanian memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku, yakni 13% terhadap pendapatan domestik regional bruto (PDRB). Hal ini menunjukkan sektor pertanian sebagai pilar utama dan strategis dalam mendukung perekonomian daerah. Untuk mendukung perekonomian, harus ada peningkatan produksi dalam sektor pertanian. Pompanisasi menjadi salah satu program yang merupakan langkah dari Kementan untuk meningkatkan produksi pertanian. Salah satunya yang paling utama ialah sektor pangan. Saat ini target dan realisasi perluasan areal tanam yang terpompanisasi di wilayah Provinsi Maluku seluas 1.255 hektar dari 4 kabupaten di Maluku. Dan wilayah yang terrealisasi adalah 105,72%. Dengan luas wilayah provinsi yang telah terpompanisasi, para petani bersama dengan pemerintah pertanian setempat berusaha dengan berbagai cara untuk memaksimalkan hasil tani dengan lahan tani yang ada. Pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong peningkatan produksi pangan, khususnya beras. Dari luas wilayah Provinsi Maluku, ada beberapa kabupaten yang memiliki potensi pertanian dan telah dipompanisasi. Ada 4 kabupaten yang lahan pertaniannya sudah terpompanisasi, yaitu Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram bagian Barat, Kabupaten Seram bagian Timur, dengan luas 1.255 hektar. Dan dari luas wilayah tani pada tahun 2024, dari bulan Januari sampai dengan September, seluas 21.698 hektar. Dengan total produksi mencapai 80.103 ton gabah kering giling. Dan produksi beras mencapai 44.858 ton beras. Sektor pertanian, sektor penyumbang pangan bagi masyarakat Indonesia, dan sektor unggulan yang memiliki pengaruh terhadap devisa negara. Industri pertanian sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Komoditi andalan di sektor pertanian adalah komoditi padi atau beras. Di Indonesia, beras makanan pokok sehari-hari, sehingga beras menjadi komoditi utama yang sangat dibutuhkan di negara ini. Pengembangan komoditi ini pun harus diperhatikan. Salah satunya di Provinsi Maluku, yang kini dalam upaya meningkatkan produksi beras. Akan tetapi pengembangan peningkatan produksi beras tidaklah mudah. Seperti halnya saat ini terdapat beberapa masalah yang dihadapi, antara lain dukungan anggaran dan pembiayaan melalui KUR petani masih rendah. Rendahnya produksi dan produktivitas tanaman padi rata-rata 4 ton per hektar.
Petani masih sangat tergantung pada pemupukan kimia, sementara kuota pupuk subsidi terbatas. Pemasaran hasil produksi beras tidak menentu, yang sering merugikan petani. Ya, harapan kami khususnya petani, kita bisa bekerja sama dengan pemerintah dengan baik agar bisa mencapai kemandirian pangan di Kabupaten Seram bagian Barat dan secara umum di Provinsi Maluku. Tentang pertanian, khususnya tanaman pangan yang ada di Provinsi Maluku ini, alhamdulillah dari hari ke hari semakin meningkat, baik dari segi sumber daya manusianya yang ada di sini ataupun dari tingkat teknologi yang diserap oleh teman-teman petani, baik secara pribadi maupun secara umum, sehingga dari situ semakin hari ada peningkatan baik daripada teknologinya maupun pendapatan petani. Demi meningkatkan produksi hasil pangan yaitu beras, beberapa usaha harus dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku. Untuk bisa mengatasi masalah tersebut, inilah beberapa langkah strategis yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku melalui inovasi sebagai berikut. Peningkatan peran penyuluh dalam pembiayaan petani melalui kredit usaha rakyat pertanian. Kredit usaha rakyat dapat membantu petani membeli pupuk, benih, dan kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan agribisnis, sehingga dapat meningkatkan keuntungan sebagai sumber kesejahteraan petani. Pendekatan penyuluh kepada petani sangat dibutuhkan agar para petani bisa mendapatkan bantuan kredit usaha rakyat ini. Untuk BRI sendiri, sekarang ini lebih cenderung mendomain untuk pemberian penyaluran KUR bagi petani yang ada di wilayah Maluku, lebih khususnya untuk wilayah kerja saya di Desa Waimital. Selama ini mungkin ada banyak pendampingan dari BRI dan fasilitator pertanian yang ada di Desa Waimital. Kami sama-sama bersinergi lewat baik mendatangi secara individu maupun lewat kelompok pertanian. Saya pikir di sini fasilitator sangat cukup membantu dalam memberikan banyak informasi terkait dengan petani yang ada di sini maupun lewat pengembangan usaha pertanian itu sendiri. Untuk BRI Kairatu sendiri sudah menyalurkan 4,8 miliar untuk 137 pelaku usaha pertanian yang ada di Desa Waimital. Pengembangan pertanian organik dengan inovasi pupuk asap cair. Inovasi sangat dibutuhkan oleh para petani, khususnya dalam hal pupuk yang dapat menjadi faktor utama pertumbuhan pertanian. Kelebihan asap cair ini yaitu memiliki spektrum yang luas, atau dapat digunakan pada banyak jenis hama dan penyakit. Tidak mencemari lingkungan karena terbuat dari bahan-bahan organik, juga mudah untuk diaplikasikan pada tanaman padi. Sosialisasi penyuluh tentang pupuk organik ini harus sering dilakukan penyuluh kepada petani, agar para petani bisa menangani hama dan meningkatkan hasil produksi pertanian secara maksimal. Kerjasama Dinas Pertanian dengan Perum Bulog dalam penyerapan gabah beras. Dengan keunggulan menjangkau petani secara langsung, kerjasama ini akan dilakukan secara menyeluruh, baik di daerah sentra produksi padi maupun di daerah lainnya, untuk meningkatkan produktivitas sekaligus jaminan penyerapan gabah petani dalam negeri atau harga pasar, sehingga kesejahteraan petani diharapkan bisa meningkat. Bagaimana nih Pak dengan bulan-bulan ini, hamanya banyak sekali, gimana dengan penanggulangannya ini Pak? Oh iya Pak Tam, ini mulai bertanam sudah ada
penyakitnya paling banyak ini sekarang. Bagaimana ini? Saya sudah kasih kali-kali kasih obat apa saja masih tetap saja. Gimana ya Pak ya solusinya ini ya supaya dapat insida yang lebih murah? Kali ada yang murah. Selamat siang Bapak-bapak. Siang Bu. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik Bu. Pak, apakah di lahan sawah Bapak ini ada masalah Pak? Mungkin masalah apapun yang ada di lahan Bapak ini boleh disampaikan kepada kami Pak. Wah, sangat banyak Bu. Hamanya bulan ini serangannya luar biasa ini Bu. Tanggulangannya bagaimana ini Bu? Kemarin itu udah pakai pestisida kimia ya? Sudah Bu. Udah nyemprot. Ya sudah. Oh, ya. Kebetulan Pak, ini rekan kita sendiri, Pak Yono itu lagi kembangkan asap cair, Pak. Oh iya. Asap cair dari batok kelapa. Asap cair itu merupakan mau dibilang pupuk dan juga pestisida nabati. Kenapa dibilang pupuk? Karena asap cair itu dia bisa menetralisasi tanah dari asam ke netral dan sebagai perangsang pertumbuhan tanaman. Kalau sebagai pupuk dia bisa sebagai pestisida nabati, asap cair bisa menghalau hama. Bagaimana? Berminat kita ke Pak Yono? Kita lihat cara pembuatannya. Kalian Bapak berdua bisa praktek dan selanjutnya Bapak berdua bisa bikin. Ayo Bu. Ayo sama-sama Bu. Pak Yono, selamat siang. Siang Bu, bagaimana ini Bu? Oh, Pak Yono lagi sibuk-sibuk ya? Iya ini Bu, ada mau pembuatan asap cair nih Bu, gimana? Oh iya Pak Yono, kebetulan ini Pak Ya. Tam sama Pak Warsidi ini ngeluh tadi tentang hama itu di lahan mereka. Oh gitu. Nah, sudah saya bilang ke mereka, mari kita ke Pak Yono. Ada asap cair yang dibikin di sana di Pak Yono. Siap, nanti kita praktekkan Bu. Ini pertama-tama untuk pembuatan asap cair ini bahannya yaitu dari pertama kita pakai batok kelapa bisa ataukah dari sekam padi. Ini yang pertama bahannya. Lalu bahan itu nanti kita masukkan di sini. Setelah kita masukkan di sini jangan sampai penuh karena ini sebagai ruang. Setelah segini kita tutup, lalu kita bakar kompor. Kompornya dibakar. Setelah dibakar, ya, setelah kita bakar sampai dia terbakar, kompornya nanti kita ambil. Keluarkan kompornya kalau ini sudah terbakar. Setelah itu, jadi asap mengalir melalui pipa ini dan ini. Pipa ini ada dua. Satu pipa ini sebagai pendingin dan pipa yang besi ini langsung ke sini yaitu untuk mengalirkan asapnya. Pertama dia akan jatuh di sini, cuman dia bersama tar. Setelah itu yang murni dia masuk ke sini. Dan ini yang dipakai ya Pak ya? Yang ini sudah termasuk yang sudah bagus. Yang sudah jadi. Di sini masuk terus jatuhnya di depan sini. Jadi bagaimana Pak Tam sama Pak Warsidi? Ya, Mau beralih ke asap cair? iya, mau mencoba ke asap cair dulu. Kan bahan-bahannya ada di sekitar kita tuh. Batok kelapa ini ada di sekitar kita. Kalau memang Bapak berdua belum punya alat, kita pakai alatnya Pak Yono dulu. Kita hasilkan bersama-sama Pak Yono. Terus kita terapkan di lahan kita. Siap Bu.
Nah, biar pertanamannya sehat, lingkungannya sehat, kita dengan keluarga juga sehat. Dengan adanya pembuatan asap cair ini Pak, yang sudah diaplikasikan oleh petani, mereka membantu dalam peningkatan produksi dan juga menekan hama yang telah menyerang pada tanaman petani juga. Itu sangat membantu Pak dalam berbudidaya tanaman padi tersebut. Dan pendapatan petani juga semakin meningkat dengan kegiatan aplikasi asap cair ini, Pak. Beras adalah salah satu komoditas strategis yang memiliki peran penting dalam perekonomian dan ketahanan pangan nasional. Maka dari itu, peran Dinas Pertanian Provinsi Maluku dan juga para penyuluh sangat berpengaruh dalam peningkatan hasil tani. Upaya yang dilakukan dari beragam masalah di lapangan menjadi pendukung keberhasilan perkembangan pertanian pangan, agar petani pangan bisa meningkatkan perekonomian, dan hasil pangan di Provinsi Maluku semakin berkembang dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Dengan kerjasama penyuluh, Dinas Pertanian Provinsi Maluku, juga pihak terkait, bahu-membahu membangun para petani pangan agar semakin mandiri dan sejahtera. Pertanian Maluku, jaya, jaya, jaya!